Ini udah di masjid, udah tenang, tentram. Sebagian sering kita masih kejebak macet di jalan sini nih. Gara-gara hujan sebentar, ada genangan, itu panjang banget. Mobil macet di situ. Saya tadi udah, ini nyampe dah kira-kira ya. Karena anda bisa bergerak di situ. Untung bawa motor, bawa mobil ya berhenti di jalan, dah kemana-mana. Maka para yang mulia, ibadah yang kita tunaikan itu semakin jelas semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang kita ini harus terus itu terngiang-ngiang yang namanya rizki, yang namanya anugerah itu tidak hanya yang tampak oleh mata, harta, benda, tahta, wanita dan sebagainya. Ibadah, ketaatan itu anugerah Allah. Maka dari itu dalam kajian kita yang lalu Imam Talib beliau menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang telah berjalan menuju kepada Allah dan apalagi orang-orang yang telah sampai kepada Allah, beliau itu sudah tidak lagi memandang kepada amal-amalnya. Apa sebabnya? Kalau orang-orang yang masih dalam tahapan perjalanan kepada Allah sadar bahwa amalnya banyak kekurangan, justru jangankan kita mengandalkan amal kita sendiri masih butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tadi aja selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa bacanya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru sholat kok istighfar? Memang kita baru berdosa? Ya, memang kalau kita benar-benar sakti, hayati, baru saja kita berdosa. Kenapa? Kita badannya menghadap kiblat, ucapan kita menghadap kepada Allah, tapi hati kita masih sering kemana-mana. Betul nih kira-kira? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sedangkan kalau orang-orang yang sudah wasilun, sudah sampai kepada Allah ma'rifat, kenapa tak pandang lagi amalnya sehingga ia tak pernah bertanya-tanya apalagi menggugat Allah, mana pahala amal saya, mana yang saya dapat dari ibadah saya selama ini? Tidak berani. Sebab apa? Karena sudah dikuasai oleh menyaksikan Allah sehingga kemudian tak menyaksikan yang lainnya. Nah ini sebelum kita lanjut pada bagian berikutnya, masih ada riwayat yang bagus sekali kita ambil pelajarannya di halaman 46 di bagian pinggir keterangan dari Imam Asy-Syarqawi. Beliau mengatakan bahwa ini ada riwayat walihada lama salal wasitiu, walihada dan kali ini lama salal wasitiu, tatkala Syekh Al-Wasiti bertanya ashab Abu Usmanah akan sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya Abu Usman, bimada, dengan apa? Karena ya'murukum sayyukum, karena ada yang murukum memerintahkan kamu sekalian, sayyukum oleh guru kamu sekalian. Faqalu, lalu berkata yang mereka ashabu Abi Usmana, karena adanya syekhi atau syekhuna itu yang muruna memerintahkan kepada kami bil tizami ta'ati, dengan menetapi ketaatan-ketaatan, waru'yati taksiri, dan melihat kekurangan ataupun kelalaian biha di dalam taat-taat.
Salah seorang balighah yaitu Syekh Al-Wasiti, beliau pernah bertanya kepada sahabat-sahabat atau murid-muridnya Syekh Abu Usman, "Bimada kana murukum sayhukum?" Guru kamu memerintahkan apa pada kamu sekalian? Ngajarin apa guru kamu sekalian? Nah, murid-muridnya Abu Usman atau Abu Usman itu beliau mengatakan, karena ya'muruna bil izami ta'ati wa ru'yati taksiri biha. Beliau memerintahkan kepada kami agar kami senantiasa menetapi ketaatan-ketaatan, taat dalam menjaga keteguhan iman dengan mengulang-ulang syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Syawal Ramadan, menunaikan haji bila telah mampu, dan terus tabaqawiddin dan sebagainya. Dan beliau mengingatkan kepada kami untuk senantiasa melihat kekurangan, kelalaian dan cacat-cacat di dalam ketaatan-ketaatan kami tersebut. Bagus nggak kira-kira itu acara gitu? Ada guru ngajarin muridnya agar terus-menerus menjalankan amal taat, dan juga lihat bahwa dalam ketaatannya itu masih banyak kekurangan dan kelalaian. Bagus tidak? Bagus ya? Tapi menurut Syekh Al-Wasiti, beliau mengatakan apa? Faqala lahum, berkata Al-Wasiti kepada Abu Usman, amarakum bil majusiyatil mahdati. Guru kamu sekalian itu memerintahkan pada kamu sekalian bil majusiyati, dengan sifat kemajusian al mahdati yang murni. Masya Allah. Ada orang diajarkan bahwa kita ini harus terus menjalankan ketaatan, dan lihat ketaatan kita masih banyak kekurangan. Itu kata Syekh Al-Wasiti, wah guru kami itu benar-benar mengajarkan sifat majusi murni. Hala amurukum, kenapa guru kamu itu tidak memerintahkan kepada kamu sekalian bil ghaibati, dengan menjauh anha dari taat, ya, bisuhudi munsiha, dengan menyaksikan yang menumbuhkan taat, wa mujriya, dan yang menjalankan atau mengalirkan taat. Yuri itu mengendaki ya Syekh Al-Wasiti bidalika, dengan itu taraqiya himmatin, akan naiknya cita-cita mereka ila maqamil irfani, kepada kedudukan kemakrifatan. La tahkira ma hum, tidak meremehkan apa yang mereka itu alai atasnya. Fa innahu kana sunya, yaitu minal ihsani, termasuk kebaikan. Para jemaah yang mulia, Syekh Al-Wasiti mengatakan yang demikian bukan berarti kita hidup menjalankan ketaatan dan terus menjaga keistimewaan ketaatan sambil terus melihat bahwa ketaatan kita banyak kekurangan, terus itu bukan kebaikan. Itu ihsan, itu amal kebaikan. Namun hendaknya jangan berhenti di situ, naik lagi derajatnya sampai kita kemudian menyaksikan amal-amal kita itu bisa muncul, amal-amal kita itu bisa berjalan semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Betul? Loh, buktinya kita sekarang ada hujan dikit aja yang tidak ke masjid banyak banget. Betul begitu. Itu ada aja halangannya. Ada yang masih kejebak macet di jalan sekarang ini. Ada yang baru mandi karena badan kotor, karena najis juga. Para jemaah yang mulia, itulah makanya ada salah satu daripada perbendaharaan surga yang kita semua sudah tahu, namun kadang kurang menyadari. Kata Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah, kanzul min kunuzil jannah. Rasulullah SAW. Jadi kalimat hauqalah
la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu termasuk bagian daripada perbendaharaan surga. Artinya orang yang sering membaca dan menghayati kalimat hauqala ini insyaallah min ahlil jannah. Tuh bareng-bareng la haula wala quwwata, semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, illa billahil aliyil azim. Yang keras, la wala quwwata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, illa billahil aliyil azim. Apa artinya? La haula, tidak ada daya meninggalkan maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan melaksanakan taat illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Maka kita ini masya Allah mujur malam Ahad, kata orang malam Minggu begini kok di masjid. Ada yang sekarang udah mandi loh, siap-siap mau kemana? Mana? Oh gitu. Ini kurang pengalaman yang bagian. Pada jamaah yang mulia, ada salah satu jamaah di tempat kami di rumah itu tuh, ini penting ini untuk pelajaran. Jadi beliau itu dulunya penggemar apa namanya, hiburan malam. Dalam sepekan itu paling tidak 3 kali lah berjamaah di sana itu. Dan tiap datang ke sana minim-minim nyawer 400 untuk biduannya. Maka kalau pikir-pikir di dalam apa ya, sebulan itu berapa anggarannya itu? Banyak juga itu. Masya Allah. Nah, suatu ketika istrinya ikut pengajian, pas saya lagi yang ngisi, terus saya sebarkan informasi pondok bahwa siapapun bisa mondok, termasuk yang udah nikah ya boleh juga ikut ngaji. Ini istrinya akhirnya nih ngajak suaminya, Pak bagusnya bawa ngaji di tempat ini nih. Dia ajak itu ke dalam wahid, mau. Dan kemudian alhamdulillah rajin ngajinya itu, masuk ngalah-ngalahin santri yang beneran. Masya Allah. Dan istrinya tidak rajin masak, terus suruh bawa kasih santri katanya. Nah Pak, mungkin bagi istri daripada duit untuk nyawer, mending untuk sedekah. Jadi para jamaah yang mulia, kok ada orang yang tadinya itu hobinya ke tempat hiburan, duit 400.000 untuk nyawer biduan, kemudian suatu ketika oleh Allah dialihkan semangatnya menjadi semangat ke majelis ilmu, ke majelis zikir, berjuang di jalan Allah. Nah, itu semata-mata karena anugerah Allah. Kalau tidak, mana bisa ada orang yang hobinya ke tempat seperti itu, tiba-tiba diajak oleh istrinya ke tempat yang lain yang itu berseberangan keadaannya, tapi kok mau? Bukan hebat istrinya, mujur istrinya itu. Karena apa? Apa yang dia lakukan bersamaan dengan kehendak Allah memberikan hidayah dan taufik kepada suaminya itu. Dan saya lihat lagi tadi malam dia datang bawa anak perempuannya juga ikut ngaji. Alhamdulillah. Jadi para jamaah yang mulia, kenapa kita ini kalau ngajak orang ibadah, ngajak orang ke jalan Allah kok umumnya tidak mudah? Karena memang kita itu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang gitu. Yang kita bisa itu cuman berdakwah, mengajak, menyampaikan informasi. Jangankan kita, Rasulullah sendiri itu sampai mendapatkan satu
wahyu dari Allah, wa ma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau takkan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cinta, kan tetapi Allah yang akan beri petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki. Dan kalau kita baca misalnya di dalam tafsir Sawi, memang sudah ada tulisannya nanti di akhirat, di sidang akhirat, ketika Nabi Adam diperintahkan Allah menyiapkan keturunannya untuk satu rombongan ke dalam surga dan rombongan lain ke dalam neraka. Udah tahu kan bocoran ininya, kabarnya? Udah tahu belum? Belum tahu belum? Masa belum? Dalam tafsir Sawi diterangkan, nanti ketika Nabi Adam diperintahkan untuk menyiapkan keturunannya yang bakal masuk ke surga dan yang bakal masuk ke neraka, maka dalam setiap 1000 manusia satu masuk ke dalam surga, 999 lain milih masuk ke dalam neraka. Makanya di mana-mana rombongan masuk surga itu sepi. Ini masih lumayan kita ngaji, ada beberapa orang di rumah guru kami, Malim Sabi Azami. Dulu ada yang ngaji bukan sembarang kiai sepuh, alim alalama. Yang ngaji berapa itu? 10 orang. Dan 10 itu yang 4 tidur. Tapi namanya kiai sepuh, ikhlas, tidak peduli, kan urusannya dengan Allah. Kalau saya tidak sanggup bilang kita ngaji tinggal tidur bentak yang ngaji itu, kan belum ikhlas. Kiai sepuh kan ikhlas itu, urusannya dengan Allah aja. Kalau tutup kitabnya, pindah ke tempat lain. Para jamaah yang mulia, masya Allah. Maka beruntung dalam kondisi yang seperti itu keadaannya, kok kita masih istiqomah. Wah, ada sekarang ini yang katanya lagi heboh itu orang mau nonton konser bayarnya berapa juta? Belas juta, masya Allah. Belas juta. Cuman mau nonton itu pun mungkin paling kecil doang kelihatannya, kan jauh juga tidak bisa dekat. Masya Allah. Kalau ke masjid gratis ya susah. Bahkan Jumatan aja, masya Allah. Itu kalau Jumatan, di sini misalnya Jumatan itu ada berapa zamannya kira-kira? Rata-rata Jumatan berapa? Kira-kira berapa? 500. Kalau 500 satu jamaah infak umpamanya berapa ya pantasnya? 10.000. Berarti tiap Jumatan dapat berapa? 5 juta. Mohon maaf, biasanya pendapatnya berapa? 4 juta? Alhamdulillah. Berarti masih apa namanya? Alhamdulillah. Berarti rata-rata jamaah apa namanya? Infak berapa? 7.000-an. Alhamdulillah. Para jamaah yang mulia, setelah kita diajak untuk mencermati hal ini, kemudian memang kali kita dilanjutkan untuk mewaspadai penyebab daripada kebanyakan orang itu hidupnya jatuh kepada kehinaan. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in. Ma basaqat, tidak menjulang tinggi al-sonudulin oleh dahan-dahan kehinaan illa ala badri tama'in, kecuali atas benih biji ketamaan. Para jamaah yang mulia, Imam Ta'ala menggambarkan bahwa yang namanya kehinaan itu ibaratkan ia pohon, atau di sini yang disebut ibaratkan dia itu adalah dahan.
maka yang menjadi bijinya atau yang menjadi bibitnya itu tamak. Apa itu tamak? Berharap-harap kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berharap-harap kepada makhluk. Jadi manusia yang oleh Allah disebut dalam Quran walaqad karamna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan manusia keturunan Nabi Adam itu. Namun kemudian kemuliaannya itu copot, luntur, sebab apa? Disebabkan tamak. Maksudnya bagaimana? Basakat tidak menjulang tinggi. Kalau dikatakan basakat menjulang tinggi nahlatu oleh pohon kurma busukon dengan sebenar-benarnya menjulang, idza tolat apabila tinggi ma tolat selagi tinggi nahlah. Ini bahas masalah kalimatnya. Al-Sanadulin oleh dahan-dahan kehinaan illa ala badri tomain, kecuali atas benih biji ketamaan. Subiadi serupakan adlu kehinaan bisa jarotin dengan pohon zati al-sanin yang memiliki dahan-dahan wa furu'in dan cabang-cabang. Isti'aratun itu adalah satu gaya bahasa isti'arah bil kinayati, dengan kinayah atau kiasan, wal alsanu dan dahan itu tahsilun, itu tahyilun penggambaran bagian yang tetap ala kekati atas hakikatnya, al musta'aran atau satu gaya bahasa istiarah li anwa'iduli untuk bermacam-macam kehinaan. Wabasakot dan labat basakot itu tarsihun peninggian batin yang terus menerus ala hakikati atas hakikatnya, atau bimakna wujidat atau dengan makna ditemukan, wa salat dan dihasil, wa usilat dan dihasilkan, wasibutomai dan penyerupaan tamak binawati dengan biji itu alatitan sya'u yang tumbuh anha dari an-nawat as-sajaratu oleh pohon, fa idhofatu badrin maka pengidhofan atau penyandaran lapat badrin lahu kepadanya itu min idhofatil musyabibi dari mengidhofakan yang diserupakan lil musabi terhadap yang menyerupai. Tomaun maksudnya adalah ketamaan, itu sabihun menyerupai bil badri dengan biji al mabduri, maksudnya ada yang dijadikan biji alatitan yang tumbuh anhu darinya asyajaratu oleh pohon datul aghsani yang memiliki dahan-dahan. Ini urusan santri ya. Kalau masalah kalimat-kalimat begini kita tidak usah ngurusin ini. Namun kita langsung pada inti pelajaran apa yang dimaksud dengan ungkapan ini. Fakana seperti sesungguhnya Imam Nutalah itu yaqulu berkata Imam Dahilah, la taghris, jangan kamu menanam gitu, badrat tomai akan benih ketamaan fi qalbika di dalam hatimu, fatahruja maka akan keluar minhu dari tomak syajaratu duli oleh pohon kehinaan, batatasa amu dan akan batatasa amba dan akan bercabang-cabang al-soma oleh dahan-dahannya, wa urwa dan cabang-cabangnya. Para jamaah yang mulia, Imam Nata'ilah beliau menggambarkan bahwa yang namanya kehinaan itu seperti pohon. Pohon itu memiliki cabang-cabang. Artinya apa? Orang itu kalau yang namanya hina, itu kehinaannya bisa bertumpuk-tumpuk. Hina dari sini, hina dari sana, hina dari situ. Wah, banyak banget kehinaannya itu.
Namun dari sekian banyak kehinaan yang dialami seorang manusia, sumbernya sama. Yang menjadi biangnya itu satu. Apa itu? At-tama'u, tamak. Apa itu tamak? Berharap-harap kepada makhluk. Mestinya kita ini kalau punya harapan ditujukan kepada Allah. Betul? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu, katakan. Dia yang orang tanya tentang siapa Tuhannya Nabi Muhammad atau siapa Tuhannya umat Islam, jawab Allah. Tidak usah pakai ruwet-ruwet yang apa samar-samar atau yang panjang-panjang kalimatnya, langsung saja Allah. Siapa Tuhannya umat Islam? Allah. Yang menjamin selamat dunia akhiratnya umat Islam, yang bisa mensejahterakan manusia, itu aja Allah. Kalau zaman sekarang, kalau gaya-gaya artis kan menyebut Allah rasanya risih atau gengsi, yang di atas itu, yang di atas. Kalau kata orang Jerman, saya ngecat Lombok, nggak usah ruwet. Karena apa? Karena kata-kata Allah ini penting. Selagi di dunia masih ada yang mengucapkan lafaz Allah, baik itu lafaz Allah itu sendiri atau dalam rentetan kalimat la ilaha illallah, itu Muhammadur Rasul, lafaz Allah itu menunjukkan kiamat belum akan terjadi. Sebab nanti ketika kiamat terjadi, di dunia sudah tidak ada lagi orang yang mengucap lafaz Allah, Allah, Allah. Loh, tapi kan masih akan ada orang yang ahli tahajud mengalami hari di mana kala itu matahari tidak tampak selama 3 malam. Betul, tapi kan belum kiamat. Jadi kalau kita ngaji tafsir Yasin pada jamaah yang mulia, kita akan ketemu keterangan di akhir zaman nanti manusia maksiatnya udah tidak karu-karuan. Sekarang aja kita kadang-kadang heran ngelihat orang tidak mau berbuat maksiat. Nanti akhir zaman orang maksiat udah tidak ada malunya. Jalanan penuh dengan kemaksiatan, pasar penuh dengan kemaksiatan, kantor-kantor penuh kemaksiatan, bahkan orang berzina sudah tidak ada malunya lagi. Sampai matahari tidak mau lagi muncul ke dunia, minta izin, ya Allah saya sudah tidak sanggup lagi menyinari dunia. Awalnya matahari itu mau berhenti, ya berhenti bersinar, akhirnya kemudian Allah belum diizinkan, namun boleh sementara waktu diam dulu di bawah aras. Matahari di situ berhenti, bulan juga ikut berhenti, kumpul tuh bulan matahari selama 3 malam. Maka orang-orang yang sudah punya amalan sholatul lail, ya minim ya, kata golongan minoritas, itu mereka heran. Biasanya mereka bangun misalnya jam 3, terus tahajud 8 rakaat tambah 3 witir, wiridan, doa subuh. Lah ini kok enggak subuh-subuh tuh? Gelap terus gitu. Gelap. Apa mungkin saya bangunnya terlalu awal, terus akhirnya dia mungkin terus apa namanya tidur sebentar, bangun lagi, terus sholat lagi, wiridan lagi, tapi kok ngelihat masih gelap terus gitu. Akhirnya mereka udah mulai resah, wah ada apa ini? Bulan juga tidak ada, yang ada cuma bintang. Sampai akhirnya setelah 3 malam itu muncul matahari. Tapi oleh Allah diperintahkan munculnya dari tempat dia tenggelam.
Luar. Dari mana berarti? Dari barat. Ketika matahari terbit dari barat itulah mulai tampak terang lagi itu bumi ini. Dan orang-orang kaget semuanya. Semuanya pada ketakutan, pada menangis, pada bercucuran mata, berbondong-bondong pada ke masjid. Sekarang aja orang ke masjid susah, nanti masjid akan muat. Tapi sudah telat. Ketika matahari terbit dari barat itu naik sampai ke tengah bumi oleh Allah, diperintahkan agar malaikat Jibril menghentikan matahari, suruh balik lagi. Jadi sampai tengah, balik lagi, tenggelam lagi di barat. Jadi tidak sampai ke timur, tengah, balik lagi. Dan bersama dengan tenggelamnya matahari itu ditutuplah kemudian pintu tobat. Yang pintu tobat itu begitu luasnya, tertutup untuk selamanya bersamaan dengan tenggelamnya matahari setelah ia terbit dari barat dan sempat naik ke tengah bumi ini. Dan semua malaikat menangis karena mereka tahu begitu matahari sudah kembali lagi tenggelam di barat, pintu tobat ditutup, tidak akan lama lagi kiamat terjadi. Nah, maka kemudian orang bergeger, semuanya ingin jadi orang soleh. Karena kala itu setan sudah istirahat, setan udah layah-layah, santai. Sekarang setan capek, godain orang tidak berhenti-berhenti. Kala itu santai setan. Kenapa? Pintu tobat ditutup untuk apa? Maka orang berbondong-bondong pada pingin taat, dan itu sia-sia sebab udah ditutup bukunya itu. Kecuali orang-orang yang memang tadi dari sebelum matahari terbit dari barat itu sudah taat, dan takkan lama mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan kepada mereka ada angin atau ada awan yang kemudian mereka itu menghirupnya, dan telah menghirup itu orang-orang yang beriman, orang soleh itu meninggal dunia, masal seluruh dunia, sehingga tak akan ada seorang pun yang selama ini ahli ibadah menyaksikan kiamat terjadi. Kepada yang mulia, orang-orang yang hidupnya itu dia itu dalam hatinya ya tumbuh yang namanya biji-biji ketamaan, mereka itu dalam kehidupannya bukan kepada Allah dalam berharap, bukan kepada Allah dalam meminta tolong. Makanya apa? Kepada Allah ia tidak sungguh-sungguh menghamba taat, tapi kepada makhluk Allah luar biasa. Oke bos, siap bos, tanpa ada alasan apapun. Maka dari itu bismillah kita diingatkan oleh Imam Ibn Athaillah agar jangan sampai kemudian kita keluar dari jalur. Sebab apa? Karena makhluk itu adalah menjadi perantara belaka dari apa yang hendak Allah berikan kepada kita. Kita kerja, para bos kita gaji kita itu memang jatah rezeki dari Allah yang oleh Allah dititipkan kepada para pemilik perusahaan, itu disampaikan kepada kita, dan itu pun oleh Allah diatur sedemikian rupa sehingga mereka yang dititipi itu pun juga mendapat manfaat, yaitu dengan memeras keringat para pekerjanya. Betul begitu? Maka para karyawan bekerja, kemudian para bos
memberikan honor kepada karyawan. Hakikatnya sesungguhnya rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya dalam Quran disebutkan yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah luaskan siapapun yang hendaki, dan Allah juga yang membatasi atau menyempitkannya. Oleh karena itulah para jamaah yang mulia, jangan sampai kemudian kita itu hidupnya senantiasa meleset. Maksudnya apa? Harusnya kita itu menghadap kepada Allah, tapi malah kepada yang lain. Padahal di dalam kajian awal kita balik kami disebutkan la tarfa'anna hajatan ila ghairihi huwa muridu alika. Jangan sekali-kali kamu ingin terangkat hajat dengan mencari pertolongan kepada selain Allah, karena Allah lah yang mendatangkan hajat itu kepadamu, dan hanya Allah yang bisa mencukupi hajat-hajat itu. Ibarat kalau kita itu lapar, yang bisa mengenyangkan Allah. Kalau kita haus, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kalau kita sakit, yang bisa menyembuhkan Allah. Namun sebagai manusia biasa, Allah Maha Bijaksana, untuk wujudnya itu ada perantara-perantara. Nah, maka kalau orang yang menyadari hal ini, oleh Allah diberikan penghargaan yang luar biasa. Karena banyak orang lalai. Contoh, ada satu bersabda, man akala fasami'a wa syariba wa radiya faqala alhamdulillahilladzi at'amani wa azba'ani wa saqani wa arwani. Orang yang dia makan lalu kenyang, orang yang minum lalu segar, lalu dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan dan mengenyangkanku, dan memberi aku minum dan menyegarkanku. Kharaja min dunubihi kayaumi waladu ummuh. Maka ia keluar dari dosa-dosanya itu seperti hari ia dilahirkan ibunya. Bayangkan, hanya nyadar bahwa kita lapar, kita makan. Yang ngasih makan siapa? Allah. Terus setelah makan kok kenyang, yang ngasih kenyang siapa? Itu loh. Kita haus terus minum. Nih contoh ya, ini kan haus, minum nih, bismillah. Alhamdulillah. Itu minum, sadar yang ngasih minum Allah, yang ngasih segar Allah. Orang yang sadar begitu, dia mengucapkan, kita baca bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi at'amani wa asba'ani wa saqani wa arwani. Itu dia, alhamdulilladzi at'amani wa asba'ani wa saqani wa arwani. Bahasa Indonesianya, segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan aku makan dan mengenyangkanku, dan beri aku minum dan menyegarkanku. Keluar dia dari dosa-dosanya seperti ya hari dilahirkan ibunya. Masya Allah. Karena jarang orang sadar begitu. Orang lapar, makan, setelah makan kenyang. Gimana Pak? Habis makan kenyang. Kok bisa kenyang? Lah kan baru makan. Apalagi kan makan nasi. Kalau kita sih kadang makan roti 2 piring belum kenyang. Malum orang Indonesia ya. Kok sekarang kelihatan segar banget? Oh, saya baru minum tadi 2 gelas. Yang membuat segar air minum, yang membuat kenyang nasi. Orang kebanyakan begitu. Maka ketika ada orang kok merasa ini, nyadar yang memberi makan Allah, yang memberi kenyang Allah, yang memberi minum Allah, yang memberi segar Allah, diapresiasi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ada sebagian ulama atau para wali, kalau yang diminum air bening atau air putih kata orang, itu doanya Masya Allah. Apa kata? Kalau minum bismillah ya, selesai minum alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini tawar dengan rahmatnya dan tidak menjadikan air ini asin disebabkan dosa-dosa kita. Merasakan air bening, air tawar, sadar bahwa air ini semata-mata adalah karena rahmat Allah. Kalau saja bukan karena rahmat Allah, dosa-dosa dibalas oleh Allah dengan kesusahan hidup di dunia, kita tidak nemuin lagi air bening. Air asin mungkin, atau air semuanya pahit. Memang ada. Dulu di Mesir pernah terjadi. Ketika Fir'aun berkali-kali khianat kepada Nabi Musa, akhirnya oleh Allah dibuat seluruh air di Mesir jadi darah. Sungai Nil mengalir darah, buat sumur keluarnya darah. Bahkan ada pohon yang masih basah di tebang, netesnya darah. Coba bayangkan kalau kayak gitu. Padahal dosa orang zaman akhir banding zaman dulu luar biasa. Kalau saja kemudian Allah dibalas itu dosa-dosa itu dengan tidak ada ketemu lagi air bening, ya kita sudah kerepotan. Makanya orang itu kalau menyadari hakikat hidup itu, rasa syukur itu banyak sekali jalannya, termasuk ngelihat air bening pun bersyukur. Ini belum bisa nih. Jadi para jamaah yang mulia, orang yang tamak akan dijatuhkan martabatnya. Maka dari itu kita hendaknya berusaha untuk selamat dari memelihara benih-benih ketaman itu. Kemudian wa wasful aqsani bidzalika bitariqat tabai wa tama'u min a'dhamil uyubi. Wa tama'u min a'dhamil uyubil qadihati bi rububiyyati. Fatoma'u maka bermula tamak itu min a'dhamil uyubi, termasuk paling besarnya aib-aib al-qadihati yang mencacatkan fil ubudiyati dalam penghambaan kepada Allah. Balwa bahkan yaitu aslu jamil afati, pokok semua bahaya-bahaya. Lianau karena sesungguhnya tamak itu mahdu ta'alukin semata-mata, atau mahdu ta'alukin murni bergantung bin nasi kepada manusia, wal tijain dan bersandar ilaim kepada nas, waqtimatin dan berpegang teguh alaihim atas nas, wa budiyatin dan penghambaan lahum kepada nas, wa bidzalika dan di dalam itu minal madalati dari kehinaan, wal mahanati dan ya kehinaan, ma yaitu sesuatu la mazida yang tidak ada tambahan itu maujud ali atasnya. Para jamaah yang mulia, mestinya ya kita dalam hidup ini kan kalau mau menghinakan diri, mau tunduk, mau bergantung, bersandar, menghamba, menjadi budak, itu kan kepada Allah, betul enggak? Maka jangan anggap remeh pangkat Abdullah, hamba Allah. Bahasa halusnya, kalau bahasa bahasa kasarnya itu budaknya Allah. Enggak apa-apa jadi budaknya Allah. Tapi orang kalau udah tamak, dia itu akhirnya apa? Akhirnya dia itu bergantungnya kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, kemudian dia menghambanya pun kepada makhluk. Kepada Allah tidak tunduk, kepada makhluk tunduknya luar biasa. Nah itu yang dimaksud dengan bahwa ketamaan itu mencacatkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang itu terjadi
pada orang yang tidak beriman juga, karena yang kita tamai itu orang tak beriman, akhirnya kita pun nunduk kepada orang tidak beriman itu, sementara kepada Allah kita kadang menolak untuk taat. La haula wala quwata illa billah. Apa sebabnya? Insyaallah kita akan kaji pada bagian berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.